Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Yang Bu, Mana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat semuanya ya. Baik, sebelum masuk ke materi yang baru, kita berdoa dulu ya. Silakan Ahmad, pimpin doa dulu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ahmad. Oke, Ibu mau tanya dulu ya. Coba hari ini siapa yang udah sarapan? saya Bu. Ya, Bu. Ya Bu, Saya Bu, Siapa yang dari sambil makan Bu. Ya nggak apa. Siapa yang dari pagi udah tersenyum atau masih cemberut? Mila senyum Bu dari pagi. Alhamdulillah. Nah, itu tandanya anak-anak masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih bisa bernafas, bisa belajar dan punya teman-teman yang baik. Nah, kira-kira kita harus apa ya kalau sudah diberi nikmat oleh Allah tuh? Bersyukur, Bu. Bersyukur Bu. Harus bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang betapa indahnya hidup kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Bu, insya Allah. Oke, silakan anak-anak nanti perhatikan dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan hari ini ya, karena setelahnya akan ada kuis interaktif dan tugas yang harus dikerjakan. Baik, langsung kita mulai. Anak-anak tahu nggak apa itu syukur? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, iya, benar sekali. Syukur menurut bahasa berasal dari kata syakara, yashkuru, syukron, wa syukuron, wa syukronan, yang berarti berterima kasih, pujian, atau mengakui kebaikan. Sedangkan menurut istilah, syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah kita dapatkan. Nah, anak-anak, nikmat itu ada banyak ya, bukan hanya uang atau hadiah, tapi juga udara yang kita hirup, kesehatan, punya keluarga dan teman yang baik, bisa makan makanan yang enak, bisa belajar, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan semakin sayang dan menambah nikmat kepada kita. Nah, ada pendapat di sini dari Imam Ghazali, yaitu syukur adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui hati yang mengakui, lidah yang memuji, dan anggota badan yang taat. Artinya, bersyukur bukan hanya sekedar berkata alhamdulillah, tetapi juga merasakan nikmat itu di dalam hati, mengucapkannya dengan tulus, dan menggunakan nikmat tersebut untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, anak-anak, ternyata bersyukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan hati, lidah, dan perbuatan. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup atas apa yang diberikannya. Contoh, tidak iri dengan rezeki orang lain. Misalkan ada teman yang punya mainan baru, kita nggak boleh iri, karena kita tahu kalau Allah itu memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada hambanya. Yang kedua, menyadari bahwa setiap ujian mengandung hikmah. Misalkan ada yang nilai ujiannya jelek, kita belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi, agar
di ujian selanjutnya nilai kita dapat lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, merasa tenang walau dalam kesederhanaan. Artinya, tidak berlebihan dalam membeli barang dan selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Kedua, bersyukur dengan lidah, yaitu mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan dan doa. Contohnya, mengucapkan hamdalah atas setiap nikmat dari Allah. Jadi, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita harus mengucapkan apa anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Misal saat mendapat nilai yang bagus, makan makanan yang enak, atau waktu bangun tidur, dan masih banyak lagi. Kedua, berdoa dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang sudah Allah berikan. Dan ketiga, mengingatkan orang lain untuk tidak mengeluh. Jadi sebisa mungkin kita hindari kata-kata yang bersifat mengeluh seperti contohnya, kenapa temanku hidupnya enak ya, bisa beli apapun yang dia mau, kok aku enggak. Nah, kata-kata itu diganti dengan Alhamdulillah temanku bisa beli itu, semoga nanti aku juga bisa beli hal yang sama dengan dia atas izin Allah. Nah, selain itu, kita juga bisa menyemangati orang lain dengan kata-kata yang positif dan mengingatkan mereka untuk tetap bersyukur. Contoh yang ketiga, yaitu bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan untuk melakukan hal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Allah kasih kita tangan, kita gunakan untuk menolong teman, membantu orang tua di rumah, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Kedua, menyisihkan rezeki untuk bersedekah kepada yang membutuhkan. Misal, kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita atau di jalanan mungkin. Ketiga, menggunakan ilmu dan kemampuan untuk membantu orang lain. Bisa macam-macam membantu. Bisa membantu teman belajar atau memberi bimbingan kepada di kelas. Contoh lainnya, kita selalu menjaga kesehatan tubuh dengan tidak makan dan minum secara berlebihan. Ya, oke. Selanjutnya ada dalil perintah bersyukur. Di sini Ibu mengambil dua dalil, yaitu dari Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dalil yang kedua, yaitu dari hadis riwayat Ahmad Tirmizi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kalau kita rajin bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezeki, kebahagiaan, dan juga kebaikan untuk kita. Jadi, siapa di sini yang mau ditambah nikmatnya oleh Allah? Saya, Bu. Angkat tangan dulu. Saya, Bu. Saya mau. Ya, jadi, kita harus rajin bersyukur ya. Selain itu, ada manfaat bersyukur. Ada 5 ya. Yang pertama, menambah nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tambahan rezeki dan kebaikan bagi hamba yang bersyukur seperti yang Ibu tadi jelaskan. Kedua, menenangkan hati. Nah, anak-anak, orang yang bersyukur ini biasanya tidak mudah iri atau gelisah dan selalu dijauhkan dari sifat sombong. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur adalah bentuk ibadah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, membuat hidup lebih bahagia.
Nah, orang yang pandai bersyukur ini selalu melihat sisi positif dalam kehidupan. Walaupun sedang diberi cobaan oleh Allah, mah baliknya. Yang terakhir, dihormati oleh orang lain. Nah, anak-anak, orang yang pandai berterima kasih ini selalu disukai banyak orang karena tidak suka mengeluh. Jadi, kita juga harus seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya ada kisah teladan Nabi Ayub. Anak-anak pernah dengar kisah Nabi Ayub alaihi salam? Pernah, Bu. Saya Bu. belum, Bu. Nah, Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar dan pandai bersyukur. Suatu hari beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang lama, hartanya hilang dan banyak cobaan lainnya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah marah dan mengeluh kepada Allah. Beliau tetap berzikir dan percaya bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berkata, Alhamdulillah atas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, kesabaran dan rasa syukurnya tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dan mengembalikan semua nikmatnya. Nah, pesan dari cerita Nabi Ayub alaihi salam tersebut adalah meskipun kita sedang susah, sedang diberi cobaan oleh Allah, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya yang selalu bersyukur dengan keadaan apapun, baik suka maupun duka. Berikutnya, nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan seperti biasa di buku tugas dan harus dikumpulkan minggu depannya. Tapi sebelum itu kita kuis dulu ya. Nanti Ibu tunjuk aja yang bisa jawab. Nanti akan ada dua. Sebentar. Oke. Hmm. Jawab ya. Siapa yang memberi kita nikmat? A. Guru, B. Teman, atau C. Allah? C, Allah. Allah, Bu. C. Pintar sekali. Yang kedua, eh, kalau kita bersyukur itu biasanya mengucapkan apa? A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pintar. Berarti bukan Ketiga, syukurin ya, Bu? kan beda itu artinya ya. Ledek. Itu namanya ngeledek. Nah, yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan contohnya apa? Yang pertama, yang A, membantu teman, yang B, menyombongkan diri, atau yang C, bermalas-malasan. Yang B, Bu. Membantu teman. A, Ahmad. Yang B, menyombongkan diri. Jawabannya benar ya. Nah, tadi kan ada dalil perintah bersyukur. Coba, surat apa yang berisi janji Allah bagi orang yang bersyukur tadi? Siapa yang tahu? Ibrahim ayat 7, Bu. Sekali Sakila. Yang terakhir, siapa yang tahu lawan kata dari syukur? Kufur, Bu. Kufur, Bu. Kufur. Pintar-pintar semuanya ya anak-anak ibu. Oke. Nah, enak ikut-ikutan Nah, itu, Bu. Enggak, Bu. Enggak. tahu ya enak ya pintar ya. Semuanya Iya, pintar Bu. anak-anak ibu ya. Ya kan aku muridnya Ibu Hmm. jadi pinter. Alhamdulillah. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bersyukur itu tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa dengan tiga cara, yaitu dengan hati,
Artinya merasa cukup dan bahagia. Kedua dengan lidah, yaitu senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Dan ketiga dengan perbuatan, yaitu berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa semakin kita bersyukur, maka semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang indahnya hidup bersyukur. Mulai sekarang, kalau kita bangun pagi, makan, belajar, atau bermain, jangan lupa ucapkan apa, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu bersyukur dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Next one. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.